Hai guys, Max di sini. Hari ini saya ingin sharing tentang pengenalan pengembangan web. Dalam mengembangkan sebuah website, ada 3 bahasa utama paling sering digunakan untuk membangun tampilan websitenya, yaitu Hypertext Markup Language atau lebih dikenal juga dengan HTML, Cascading Style Sheet yang dikenal juga dengan CSS, dan yang terakhir adalah JavaScript. Untuk membuat sebuah website, Anda membutuhkan sebuah text editor. Nah, salah satu text editor yang bisa Anda gunakan adalah Notepad. Namun, apabila Anda merasa Notepad tampilnya terlalu polos, Anda juga bisa menginstal Notepad++, Sublime Text, atau Atom. Namun, di antara keempat text editor yang saya tunjukkan, saya menyarankan Anda untuk menginstal Sublime Text agar bisa membuat websitenya lebih mudah di kemudian hari. Nah, mari kita mulai untuk membuat mini project kita hari ini. Kita akan mulai dengan membuka Notepad kita. Mari kita buka Notepad. Anda bisa mengikuti saya dengan menekan Windows R lalu mengetikkan Notepad. Atau Anda bisa membuka di Start menu lalu memilih Windows Accessories lalu membuka Notepad-nya, sama saja. Pertama-tama kita harus mengetikkan doctype HTML. Nah, doctype HTML ini berfungsi untuk menunjukkan kepada browser bahwa dia akan menerima sebuah dokumen dengan tipe HTML. Doctype HTML ini ada banyak jenis. Yang saya tunjukkan pada Anda saat ini, yang pasti sering digunakan setelah HTML5 dimunculkan, adalah doctype HTML. Ada juga doctype lainnya yang digunakan untuk versi HTML yang sebelumnya. Penulisan dalam HTML terdiri dari elemen, atribut, dan konten. Setiap elemen memiliki tag pembuka dan tag penutup. Nah, contohnya adalah seperti ini. Saya akan membuat satu elemen HTML di mana ada tag pembuka. Ini adalah tag pembuka. Lalu saya akan membuat tag penutupnya yang dituliskan dengan slash diikuti dengan nama dari tagnya. Ini disebut dengan elemen. Namun, ini disebut dengan tag. Kita akan memasukkan atribut untuk jenis tag yang lainnya. Yang ada di dalam sebuah tag bisa disebut sebagai konten. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini merupakan tag head, di mana tag head ini digunakan untuk memasukkan informasi atau yang disebut juga sebagai metadata. Anda bisa memasukkan judul dari website Anda, ditulis dengan tag title, dan juga ada tag penutupnya. Lalu, yang ada di dalam tag title itu merupakan judul dari website Anda, yang ketika Anda membuka sebuah tab, di nama tabnya kan ada tulisan di atasnya. Nah, itu merupakan title. Saya akan mengetikkan namanya my website. Lalu kita akan membuat tag body yang akan juga diikuti tag penutupnya. Body merupakan bagian dari HTML yang akan ditampilkan pada browser Anda. Jadi, ketika Anda browsing sebuah website, yang ditampilkan itu seluruhnya adalah bagian dari tag body. Tag head tidak akan ditampilkan ke dalam browser Anda. Nah, marilah kita berikan sedikit tulisan pada website yang akan kita tampilkan. Saya akan mulai dengan tag H1. Tag H1 ini seperti tag heading pada Microsoft Word. Jadi ini adalah judul. Bagaimana cara Anda memberikan sebuah judul pada konten Anda? Dalam sebuah website, salah satu caranya adalah menggunakan tag H1. Saya akan memberikan judulnya website pertama. Lalu saya juga akan memberikan tag P. Tag P ini merupakan tag untuk paragraf. Sama juga seperti ada di Microsoft Word. Anda kan juga bisa memilih paragraf di Microsoft Word. Tag P ini menjalankan fungsi yang sama. Dia menunjukkan sebuah paragraf dalam sebuah website. Ini adalah sebuah paragraf. Nah, kita akan langsung saja save. Nah, pada saat Anda melakukan save,
pastikan pilihan di bawah Save as Type ini ada pada all files, karena kita akan memberikan extension secara manual terhadap file ini. Saya akan mengetikkan nama filenya websiteku .html. .html ini sangat penting karena ini akan menandakan bahwa file yang akan kita simpan akan memiliki extension HTML. Jadi di depan ini adalah nama filenya adalah websiteku dengan extension HTML. Saya akan menyimpan file ini di desktop, klik save. Nah, udah muncul nih. Logo yang tampil pada file ini akan mengikuti sesuai dengan web browser default yang Anda set pada laptop Anda atau pada komputer Anda masing-masing. Kalau Anda menggunakan Internet Explorer, maka dia akan muncul logo IE. Apabila Anda menggunakan Mozilla Firefox, akan muncul logo Firefox. Begitu juga dengan yang lainnya. Apabila Anda menggunakan Opera, akan muncul Opera. Apabila menggunakan Torch, akan muncul Torch, Safari, dan seterusnya. Untuk mengetesnya bagaimana? Silakan buka browser yang Anda gunakan. Saya akan menggunakan Mozilla Firefox. Oke, Anda tinggal drag file HTML yang tadi di tempat saya namanya websiteku.html. Anda tinggal drag, masukkan saja ke dalam browsernya dan dia akan otomatis di-load sendiri. Nah, website Anda sudah jadi. Jadi dalam mengembangkan sebuah website, Anda perlu mengetahui dasar dari pengembangannya. Salah satunya adalah HTML. Ya. Jadi ini adalah dasar untuk membuat sebuah website. Namun tentu saja kita tidak mungkin membuat sebuah website yang isinya hanya tulisan. Kita akan memberikan gambar, kita akan memberikan link ke website lain, kita memberikan banyak hiasan, tampilan, warna, dan lain-lain. Itu akan kita pelajari di bagian lain. Nah, untuk saat ini, kita akan lebih fokus untuk bagaimana caranya untuk mengenali dasar pembuatan sebuah website. Untuk itu, saya sudah mencari sebuah website yang bisa kita gunakan sebagai contoh. Anda bisa mencari namanya info.cern.ch. Nah, info.cern.ch ini adalah website yang sangat menarik karena di sini adalah tempat di mana website pertama kali dibuat. Jadi Anda bisa baca tentang sejarah dari penemuan website di website ini di info.cern.ch. Nah, dari file kita yang tadi, di file saya adalah websiteku.html, kita akan mencoba untuk mereplikasikan website info.cern.ch ini. Akan kita lakukan bersama-sama. Pertama yang akan kita buat adalah kita melihat di atas ini judulnya. Ya kan? Di tab ini tulisannya http://info.cern.ch. Kita akan ikuti itu dulu. Untuk memberikan judul, seperti tadi yang saya bilang, ada di bagian title-nya. Jadi di sini akan kita tulis http://info.cern.ch. Itu untuk bagian title. Lalu di sini ada bagian judul, di mana di sini tulisannya adalah http://info.cern.ch home of the first website. Nah, tadi kita sudah membuat tag H1, sekarang akan kita rename, kita akan ganti kontennya menjadi apa yang ada di info.cern.ch. Kita ketikkan saja http://info.cern.ch home of the first website. Oke. Lalu di sini ada sebuah tulisan from here you can yang diikuti oleh titik 2 dan ada enter. Nah, Anda bisa menggunakan tag paragraf di sini. Jadi di bawah dari from here you can itu ada tulisan dalam bentuk list. Kita akan menggunakan tag UL dan LI di sini. Tag UL dan LI itu digunakan seperti kalau Anda membuka Microsoft Word, Anda kan bisa membuat list di sana. Sama modelnya, ada yang menggunakan angka, ada yang menggunakan bulat seperti ini yang hitam. Anda bisa juga mengganti modelnya menjadi kotak. Pokoknya sama persis seperti apa yang Anda temukan pada Microsoft Word. Nah, kita akan masukkan tulisan from here you can ini di bagian tag P
yang tadi sudah kita buat. From here you can. Klik 2. Nah, kita akan mulai memasukkan listnya. Berikan enter. Seperti Anda lihat dari bentuk HTML yang saya buat, saya memberikan tab di sini, tidak menggunakan spasi tapi menggunakan tab. Apakah ini perlu? Ya dan tidak. Ini tergantung dari style penulisan Anda sendiri. Saya membuat tab di sini agar terlihat lebih rapi, lebih struktural, agar mudah untuk dimengerti. Tanpa menggunakan tab, boleh-boleh saja. Ini tergantung preferensi. Karena dalam pembuatan HTML, dia tidak membaca tab atau spasi di luar dari tag. Dia akan membaca apa yang ada di dalam tag. Namun, Anda tidak bisa memberikan enter di dalam sebuah tag. Misalnya, di dalam tag P, Anda ingin from here you, lalu enter ke bawah, itu tidak bisa dilakukan. Itu harus diikuti oleh tag lain, yang nanti akan kita pelajari. Untuk sekarang, kita akan fokus kepada info.sen.ch. Kita akan ketikkan UL. Ingat untuk selalu membuat tag pembuka dan tag penutupnya terlebih dahulu untuk menghindari ketinggalan. Karena jika Anda ketinggalan tag penutup, itu bisa membuat struktur dari website Anda menjadi berantakan. Terutama apabila Anda membuat website yang cukup panjang. Kalau sekarang kan website kita hanya terdiri dari beberapa line saja. Apabila Anda sudah membuat sebuah website yang mungkin terdiri dari ratusan line dan Anda lupa untuk memberikan tag penutup, itu bisa cukup kacau. Karena nanti untuk tracingnya Anda harus mencari satu persatu untuk tag yang kurang. Sekarang kita akan masukkan LI-nya. Lalu tag penutupnya. Ada 4 di sini, kita akan copy paste saja 4 ini. 4 listnya. Nah, lalu kita akan ketikkan browse the first website. Browse the first website. Oke, kita sudah selesai mengetikkan. Cukup save saja, lalu Anda ke browser yang Anda gunakan tadi, yang sudah Anda buka file kita yang tadi. Anda cukup klik refresh. Nah, kita sudah hampir menduplikasi website info.sen.ch. Namun seperti Anda lihat, kita tidak bisa mengklik list yang kita buat. Kalau yang di info.sen.ch kan bisa diklik. Nah, kita akan mengikuti website ini. Jadi, pertama kita lihat dulu browse the first website ini linknya kemana. Oke. Kita copy saja linknya dulu. Di copy. Lalu ke notepad Anda. Kita akan memberikan sebuah tag yang bernama tag A. Jadi tag A ini gunanya adalah membuat sebuah link. Namun, apabila Anda hanya memberikan tag pembuka dan penutupnya saja, tag A ini belum bisa berfungsi apa-apa. Nah, disinilah kita akan menambah apa yang disebut dengan atribut. Jadi, atribut untuk tag A ini salah satu yang akan kita gunakan adalah href. Sama dengan diikuti oleh petik 2 kali.
Kenapa saya bilang salah satunya? Karena ada banyak sekali atribut dalam sebuah tag. Jadi di tag body Anda bisa memberikan atribut, di tag H1, di tag P, di ULLI, semua itu bisa Anda berikan atribut. Hanya saja nanti fungsinya bakal berbeda. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan href dulu. Lalu tinggal di paste apa yang tadi Anda copy. Nah, akan saya panjangkan saya di sini supaya terlihat jelas. Lalu kita akan pindah ini. Tulisan browse the first website ini akan kita masukkan. Kita buat dia sebuah konten dari tag A. Nah, agar lebih jelas, akan saya buat seperti ini saja. Anda bisa buat seperti ini, atau Anda mau tag A-nya ada di satu baris, sama saja, tidak masalah. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk link-link lainnya. Kita akan back saja, lalu kita klik lagi yang nomor 2. Bagian nomor 2 ini adalah bagian yang paling menarik, karena apa yang ditampilkan dalam website ini merupakan tampilan bagaimana website pertama kali dibuat. Jadi Anda bisa main-main dengan model dari website pertama kali. Sangat menarik. Dan Anda yang mungkin lahir di tahun milenial, nggak pernah lihat tulisan ini hitam putih. Oh, ini nggak hitam putih sih. Ini tulisannya hijau dan putih. Akan kita lanjutkan. Kita akan membuat tag A, lalu kita berikan href di dalamnya, sama dengan diikuti oleh petik 2 kali. Kita akan copy di sini, lalu akan kita paste. Nah, lalu yang tulisan browse the first website bla 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 akan kita cut saja. Kita jadikan dia konten dari tag A-nya, sama seperti yang ada di atas. Oke. Oh, ini di tempat saya kok kelihatannya agak berantakan. Tidak masalah. Karena seperti yang saya bilang tadi, HTML hanya membaca apa yang ada di dalam tag. Walaupun bentuk tagnya mungkin enter ke bawah atau di dalamnya bentuknya agak berantakan, tidak masalah selama sintaksnya benar. Itu akan kita pelajari untuk di lain waktu. Karena pembelajaran sintaks itu agak lebih dalam. Jadi sekarang kita akan berusaha untuk belajar mengenal pengembangan websitenya. Nah di halaman ini Anda melihat Bapak ini kalau tidak salah namanya Tim Berners-Lee. Dia adalah penemu dari website. Jadi ceritanya Bapak Berners-Lee ini menemukan website pada tahun 1989 yang kemudian dirilis pertama kali pada tahun 1990 kalau nggak salah. Pada Natal tahun 1990 maksud saya. Dan kalau tidak salah lagi beliau kuliahnya di Oxford. Dia lulusan Oxford. Dan CERN ini merupakan tempat di mana beliau bekerja. Jadi ceritanya kalau tidak salah CERN ini laboratorium fisika sejenis itu. Anda bisa baca detailnya tentang dia di home.cern ini, di info.cern.ch. Di sini banyak sekali informasi tentang pengembangan website. Maksudnya info tentang bagaimana sejarahnya website. Kita akan copy lagi link ini, kita akan tulis lagi tag A di sini. Href. Jangan lupa ketika Anda membuat tag pembuka pasti ada tag penutup. Sama, kita masukkan kontennya. Nah,
save, lalu buka lagi tab yang kita gunakan ini, file websiteku.html. Anda tinggal klik refresh di sini. Klik refresh dan linknya sudah jadi. Anda bisa coba untuk klik. Tada, sudah jadi. Nah, jadi sebenarnya ketika Anda sudah mengerti dasarnya, pengembangan setelahnya itu sebenarnya lebih banyak pada bagaimana Anda merapikan website Anda. Bagaimana Anda akan meletakkan elemen-elemen dalam website Anda. Yang tentu saja akan kita pelajari pada bagian lain. Nah, apakah Anda bisa menuliskan halaman lain? Maksudnya seperti, wah saya ingin menambahkan link ke Google. Bisa banget. Satu contoh, saya akan menuliskan lagi satu LI lagi di sini. Satu LI lagi. Ingat selalu tag pembuka dan tag penutup. Saya akan membuat tag A lagi. Pembuka dan penutup. Oke, lalu saya akan memberikan sama juga atribut href, karena href ini digunakan untuk memberikan hyperlink. Saya ingin membuat link ke Google. Bisa. Jadi Anda tinggal tulis, Anda harus menuliskan link lengkapnya ya. Harus ada dengan HTTP. Jadi Google menggunakan HTTPS. https://www banyakan .google.com. Lalu kita akan tuliskan di dalam kontennya, terserah Anda saja. Saya akan menuliskan link ke Google. Save. Lalu di browser Anda, tempat tadi saya buka websiteku.html, Anda tinggal klik refresh. Udah ada link ke Google-nya. Anda tinggal klik dan dia akan otomatis membuka halaman Google. Oke, kita klik. Oke, sekarang web Google-nya udah kebuka. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini adalah dasar dari pengembangan web. Masih ada banyak banget atribut-atribut, tag, elemen-elemen lain yang bakal digunakan dalam pengembangan sebuah website. Dalam sesi selanjutnya, kita akan mulai mendalami lagi dengan cara menggunakan CSS, lalu nanti kita akan menggunakan JavaScript, lalu nanti kita juga akan punya project kecil-kecilan untuk membuat sebuah website. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Silahkan like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka, atau mungkin Anda punya komentar atau saran, silahkan tuliskan di komen. Saya Max, undur diri dulu. Terima kasih.